Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya Bu Abdin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan kecepatan dan percepatan. Nah, sebenarnya ini hanya tambahan ya untuk melanjutkan besaran turunan yang kemarin kita bahas. Jadi kemarin waktu kita membahas tentang besaran turunan, nah di situ kita membahas tentang kecepatan dan percepatan. Nah, Bu Abdin pengen kalian tahu apa sih perbedaan kecepatan dan percepatan itu. Nah, apakah kecepatan itu? Kalau mungkin saya tanya seperti ini, kalian pasti akan menjawab kecepatan itu adalah hasil bagi antara jarak dengan waktu. Ya kan? Pasti seperti itu. Nah, tapi sebenarnya apa sih kecepatan itu? Nah, mari kita coba bandingkan dua ilustrasi si A dengan si B. Jadi di sini saya tidak lupa menggambarkan si A-nya mana, cuma ada rumahnya dan sekolahnya. Nah, di sini si A ya, jarak rumah si A dengan sekolah itu sejauh 20 km. Ya, S itu jaraknya berarti di sini 20 km. Nah, si A itu bisa menempuh jarak 20 km dari rumah ke sekolah ini dalam waktu 30 menit alias setengah jam. Nah, maka berapa sih kecepatan yang dimiliki oleh si A? Nah, kecepatan bisa kita cari dengan rumus jarak dibagi dengan waktu. Nah, jaraknya di sini adalah 20, waktunya di sini adalah 30 menit alias setengah jam atau ditulis 0,55 jam. Nah, maka diperoleh hasil 40 km per jam. Jadi setiap 1 jamnya si A ini bisa menempuh jarak 40 km ya. Artinya kan seperti itu ya, meskipun dia di sini cuma menempuh jarak 20 km. Nah, kemudian kita bandingkan dengan si B. Nah, si B di sini ya, rumahnya ke sekolah itu sama dengan si A, punya jarak 20 km. Nah, bedanya si B menempuh jarak dari rumah ke sekolah itu hanya dalam waktu 15 menit alias seperempat jam ya, atau 0,25 jam. Nah, maka berapa sih kecepatan yang dimiliki oleh si B? Nah, rumusnya sama dengan tadi yaitu S per T, jarak dibagi dengan waktu. Berarti jaraknya adalah 20 km, dibagi dengan waktunya adalah seperempat jam alias 0,25 jam, maka memperoleh hasil 80 km per jam. Wow, ternyata kita dapatkan hasil bahwa kecepatan si B ini jauh lebih besar daripada kecepatan si A. Ya. Nah, si B kecepatannya 80 km per jam, si A ini 40 km per jam. Nah, sebenarnya kita dari soalnya aja kita udah tahu loh ya. Nah, waktu yang dibutuhkan si B itu hanya 15 menit untuk sampai ke sekolah. Sedangkan waktu yang dibutuhkan si A untuk sampai ke sekolah adalah 30 menit. Nah, jelas di sini pasti kecepatannya lebih besar kecepatan si B ya. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan mengenai kecepatan. Nah, coba kita pahami kecepatan. Apa sih kecepatan itu ya? Ternyata kecepatan itu menunjukkan seberapa cepat posisi benda itu berpindah. Menunjukkan seberapa cepat posisi benda itu berpindah. Artinya apa? Jadi semakin cepat posisi benda itu berpindah, maka semakin besar pula kecepatannya. Dan sebaliknya, semakin lama posisi benda itu berpindah, maka kecepatan benda itu juga akan semakin kecil. Nah, jadi sudah jelas bahwa kecepatan itu menunjukkan seberapa cepat posisi benda itu berpindah. Nah, selanjutnya, kita membahas tentang percepatan. Nah, di sini juga saya memberikan dua kasus. Jadi, mana yang percepatannya lebih besar, si A atau si B. Nah, si A, dia ini bangun kesiangan, lalu tergesa-gesa dalam naik motor ya. Nah, si A mau mengantarkan paket, ya, tadinya dia kecepatannya 10 meter per sekon. Nah, karena dia buru-buru, langsung saja digas sampai kecepatannya berubah menjadi atau naik menjadi 50 meter per sekon. Ya, jadi dalam selang waktu 5 sekon, kecepatan si A itu dirubah dari 10 menjadi 50 meter per sekon.
Nah, sedangkan si B, ya, dia ini santai dalam berkendara, ya, santuy, ya. Nah, jadi tadinya kecepatannya 10 meter per sekon, ya, karena dia nggak buru-buru, maka kecepatannya dinaikkan secara perlahan-lahan, ya. Mungkin dinaikkan dari 10 menjadi 20 dulu. Nah, jadi dalam selang waktu 5 sekon, kecepatannya naik dari 10 menjadi 20. Nah, dari sini kita bisa tahu mana yang percepatannya lebih besar, si A atau si B. Nah, coba ingat-ingat ya, percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan. Berarti percepatan itu perubahan kecepatan. Artinya, semakin cepat kecepatan benda itu berubah, maka percepatan benda itu pasti semakin besar. Dan sebaliknya, semakin lama kecepatan atau semakin kecil kecepatan benda itu berubah, maka percepatannya juga semakin kecil. Jadi di sini mana yang percepatannya lebih besar? Si A atau si B? Yang mana? Ya pastinya jawabannya adalah si A. Karena kecepatannya perubahan kecepatannya itu lebih besar daripada perubahan kecepatan si B, ya. Nah, coba kita lihat di rumusnya sini. Jadi mencari percepatan itu pakai rumus percepatan sama dengan perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktunya. Nah, perubahan kecepatan si A tadi, ya, tadi kan dia dari 10 menjadi 50. Berarti perubahan kecepatannya 50, ya, kecepatan akhir dikurangi kecepatan awalnya yaitu 10 dibagi dengan selang waktu tempuhnya tadi. Ya, selang waktu dia dari sini ke kecepatan 10 meter per sekon dirubah menjadi 50 meter per sekon itu butuh waktu 5 sekon. Nah, maka di sini delta T-nya adalah 5. Nah, sehingga dihasilkan 40 dibagi dengan 5 yaitu 8 meter per sekon. Jadi percepatan si A itu 8 meter per sekon. Sedangkan si B, ya, percepatannya dengan rumus yang sama, ya, perubahan kecepatan si B itu dari 10 menjadi 20. Berarti di sini kecepatan akhirnya itu 20, kecepatan awalnya itu 10, ya, lalu dibagi dengan selang waktunya yaitu 5, sehingga diperoleh hasil, ya, 20 dikurangi 10 itu 10, dibagi dengan 5, yaitu diperoleh hasil 2 meter per sekon. Maaf, ini satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, kelupaan ini, meter per sekon kuadrat. Jadi jelas bahwa percepatan si A lebih besar daripada percepatan si B. Nah, intinya percepatan itu perubahan kecepatan. Jadi semakin cepat benda itu berubah kecepatannya, semakin cepat kecepatan benda itu berubah, maka percepatan benda itu juga akan semakin besar. Dan sebaliknya, semakin lama benda itu berubah kecepatannya atau semakin lama perubahan kecepatan suatu benda, maka percepatan benda itu juga semakin kecil. Nah, jadi seperti itu perbedaan antara seperti itu pengertian dari percepatan. Nah, dari sini, ya, coba kita ingat-ingat lagi. Ingat ya, yang namanya kecepatan itu menunjukkan seberapa cepat posisi benda itu berpindah. Sedangkan yang namanya percepatan itu menunjukkan seberapa cepat kecepatan benda itu berubah. Nah, gimana anak-anak? Sudah paham belum dengan penjelasan Bu Abdin? Nah, kalau misalkan kalian belum paham, silahkan kalian tanya-tanya di kolom komentar. Atau mungkin bisa chat Bu Abdin lewat WA atau lewat yang lainnya. Nah, kemudian pesan saya, ya, tetap semangat belajar di rumah, ya. Jangan sampai kalian itu patah semangat, ya, hanya karena kita masih dalam suasana daring, ya. Tetap semangat belajar di rumah, tetap semangat mengerjakan tugas di rumah, kemudian tetap jaga kesehatan, ya. Nah, sekian dari Bu Abdin, ya. Jangan bosan-bosan belajar fisika. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.